Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang insyaallah kita lanjutkan lagi. Wa min adhkarin naum, di antara zikir-zikir sebelum tidur. Kalau di sini halaman 71. Ini merupakan zikir yang keempat dari zikir-zikir sebelum tidur yang sebelumnya sudah kita lewati, ya, 3 zikirnya. Mulai ayat kursi, kemudian Allahumma inni aslamtu nafsi dan seterusnya, kemudian bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini yang keempat dari zikir-zikir sebelum tidur. Dan sekali lagi yang kita sampaikan sekedar ringkasan, ya, nggak semua yang disebut oleh Syekh di sini kita sebutkan, kita sampaikan, karena keterbatasan waktu. Kita mulai halaman 71. Wa min adhkarin naum, di antara zikir-zikir sebelum tidur, kata Syekh, inna minad da'watil azimah allati kana Nabi sallallahu yahussu man awa ila firashihi 'alal muhafadha 'alaiha wal inaya biha ma rawahu Muslimun fi sahihihi. Di antara doa yang sangat agung yang Nabi sallallahu sangat menganjurkan orang yang mau tidur untuk selalu membacanya dan memperhatikannya, yaitu apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadisnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini dalam sahih Muslim, kalau mau nomornya 2713. Qala kana Rasulullah sallallahu ya'muruna. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu dahulu memerintahkan kepada kami atau menganjurkan kami, idza akhadna madji'ana, kalau kami mau tidur, annakul, untuk kami mengatakan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi
wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabbnya langit dan Rabbnya bumi dan Rabbnya arsy yang sangat agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Rabb kita dan Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian ya dan butir-butiran tanaman. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan, dan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. A'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhirun binasiyatiha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan makhluk yang melata, yang engkau yang memegang ubun-ubunnya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah zat yang maha pertama, tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan ya Allah, engkau adalah zat yang terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'. Dan ya Allah, engkau adalah zat yang paling di atas, tidak ada sesuatu ya yang di atas. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan ya Allah, engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagimu. Iqdhi an-nadain. Bayarkanlah untuk kami utang-utang kami. Wa aghnina minal faqr. Dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Hadisnya sekali lagi riwayat Imam Muslim. Hadis ini atau doa ini sekali lagi tadi secara terjemahnya saja luar biasa kandungannya. Makanya sudah kita sering sampaikan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selayaknya zikir-zikir yang kita ucapkan, kita pahami, kita jiwai. Dan itu insya Allah sangat mempengaruhi kehidupan kita, apalagi berkaitan dengan masalah al-aqidah. Ya, sekali lagi, zikir ini sama dengan hadis Rasulullah SAW tentang akidah. Ya, sekali lagi bukan sekedar ucapan di bibir, hadis ini juga mengandung hujjah masalah akidah. Terutama kalau kita sekilas ya katakan dalam hadis ini ada pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa as-sifat. Kedudukan hadis seperti ini sama dengan hadis-hadis tentang masalah akidah secara khusus. Cuma di sini ada nilai plusnya, yaitu kita ucapkan rutin setiap hari ketika mau tidur. Meskipun secara hukum asalnya membacanya mustahab ya disunahkan. Baik, kita baca ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada dua pembahasan secara global dan secara terperinci. Kata beliau, wa huwa du'aun azim. Ini adalah doa yang sangat agung. Atau kalau mau kita perinci lagi, ini ada zikir dan ada doanya. Yang dimaksud dengan zikir yaitu puji-pujian kepada Allah, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini namanya zikir. Sedangkan doa ini yang dimaksud adalah adanya permohonan. Ada dua zikir, ada dua doa. Dimulai dengan zikir, puji-pujian kepada Allah. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi. Kemudian diiringi dengan doa. Yaitu apa tadi? A'udzubika min syarri kulli dabba. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan segala yang melata di atas muka bumi ini. Kemudian dilanjutkan dengan zikir lagi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Kemudian diiringi, ditutup dengan doa iqdhi anni adain. Bayarkanlah untuk kami hutang-hutang kami. Ini dua zikir, dua doa. Ini secara global.
Yahsun bin Muslim an yuhafid alif kulla lailatin indama ya'wi ila firashihi. Yang selayaknya bagi seorang muslim untuk menjaga zikir atau doa ini, terutama di kala malam hari ketika dia mau tidur. Wa huwa mustamilun ala tawassulatin azimatin ilallahi tabaraka wa ta'ala birububiyatihi likulli syai'. Di dalam doa ini mengandung tawassul. Tawassul artinya mencari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ketika berdoa dianjurkan tawassul. Dan kata para ulama, tawassul yang disyariatkan tidak lepas, tidak keluar dari 3. Tawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Kemudian tawassul dengan amal soleh yang dilakukan. Kemudian tawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Ini dalam doa ini ada bentuk 2 tawassul tadi. Ya, tawassul dengan apa? Asmaul Husna dan dengan al-amal soleh. Dan di antara amal soleh at-tauhid. Ya, namanya amal soleh, di antaranya amalul qalbi, amalan hati. Apa di antara amal hati? Al-aqidah as-sahihah. Dan ini kita tiap hari pasti membacanya. Kira-kira apa itu? Yang kita tiap hari baca. Hah? Al-Fatihah. Jazakumullah khair. Kata para ulama, dalam surat Al-Fatihah itu ada doa, ada tawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dan dengan amal soleh. Makanya kata para ulama, surat Al-Fatihah ini intisari Al-Quran. Isinya komplit. Luar biasa kalau ditadaburi, direnungkan. Di antaranya dalam pembahasan tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan amal soleh. Sebelum kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini doa. Permintaan, permohonan kepada Allah. Namun sebelumnya, didahului dengan tawassul. Yaitu apa? Apa enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita ambil dari ayat pertama menurut sebagian para ulama, kan ada khilaf antara para ulama, Al-Fatihah dimulai dengan basmalah atau hamdalah. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, hamdalah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Ini pujian dulu sebelum kita mohon kepada Allah. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, sama dengan Rabbas samawati wa Rabbal ardi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, tawassul dengan nama Allah apa? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini puji-pujian dengan menyebut nama dan sifat Allah. Kemudian mana tawassul dengan amal soleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu amal soleh. Sebelum kita apa? Memohon ihdinas siratal mustaqim, tawassul dengan ibadah kita. Dan sekaligus tawassul dengan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan juga ya tauhid al-uluhiyah. Iyyaka na'budu, tauhid uluhiyah. Sebelumnya asma wa sifat dan juga tauhid. Nah, ini gambaran secara umum yang mirip dengan zikir atau doa yang sekarang kita bahas. Artinya luar biasa isinya. Kemudian kata Syekh, hadis ini atau doa ini mencakup tawassul-tawassul yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya. Bahwasanya Allah Rabb segala sesuatu, lis samawati sab' wal aradina sab'. Allah Rabbnya langit dan bumi yang 7 dan juga arsy-Nya yang agung. Kemudian wa bi inzalihi li kalamihi al-azim wa wahyihil mubin. Dan juga tawassul bahwasanya Allah yang menurunkan
kitab-kitabnya. Mulai dari Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini nama lainnya Al-Furqan. Ya, makanya dalam salah satu surat Al-Quran dinamakan surat apa? Al-Furqan. Nama lain dari Al-Quran. Dinamakan Al-Quran Al-Furqan ya, karena Al-Quran membedakan antara yang hak dengan yang batil, membedakan antara al-kufur wal iman, membedakan antara syirik dan at-tauhid, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, bi an yuhital insan bi riayati wa yaklau bi inayatihi. Setelah tawasul, mohon agar orang tersebut dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadhahu min jami' syurur, dan agar dijaga dari segala bentuk kejelekan. Ya, kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Apalagi di zaman yang penuh dengan kejahatan ini, dengan kriminalitas di dunia nyata maupun di dunia maya, ya, oleh orang yang dekat maupun orang yang jauh, maka kita hanya bisa apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa mustamilun ala tawassulin ilallah jalla wa ala bi ba'di asma'i al-azimah adalah ala kamali wa jalali wa azamatihi. Dan kita juga tawasul kepada Allah dalam doa tadi dengan sebagian nama-nama Allah yang sangat agung, yang menunjukkan akan kesempurnaannya, kemuliaannya, wa ihatati bi kulli syai', dan bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Bi an yaqdi anil insan dainahu wa yughnihi min faqrihi. Dan di antaranya memohon kepada Allah setelah tawasul tadi agar ditunaikan utangnya dan agar dicukupkan dari kefakirannya. Ini makna secara global doa sebelum tidur tadi. Sekarang agak terperinci. Yang pertama kata Rasul tadi, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Maknanya insya Allah sudah dipahami. Ya Allah, Rabbnya langit dan Rabbnya bumi dan Rabbnya al-arsh yang sangat agung. Ya khaliqa hadil kainatil azima wa mubdi'aha wa mujidaha minal adam. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan makhluk-makhluk yang sangat agung ini. Kenapa kok dikhususkan langit, bumi, dan arsh? Kata beliau, khassa hadhil makhluqat bidzikr li'idhamiha. Karena ini makhluk-makhluk yang sangat amat besar. Dan yang paling besar apa? Al-arsh. Ya, kata Rasul, wa fadlul arsi alal kursi kafadli al-fala ala tilkal halaqah. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan, perbandingan antara arsy dan kursinya Allah. Ini sudah kita bahas dalam tafsir apa? Ayat kursi. Doa sebelum tidur atau zikir sebelum tidur membaca ayat kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Namun arsy-nya Allah jika dibandingkan dengan kursi lebih besar arsy. Kata Rasul, arsy-nya Allah diumpamakan seperti tanah yang lapang, gurun pasir yang luas, sedangkan kursinya Allah itu ibaratnya seperti lingkaran besi yang kecil. Makanya Rasul SAW bertawassul dengan Rabbil Arsyil Azim karena arsy adalah makhluk yang paling besar dan ini menunjukkan akan kebesaran Al-Khaliq yang menciptakan arsy. Kita katakan tadi Rasul SAW bertawassul dengan Rabbil Arsyil Azim, bukan dengan arsy-nya, dengan Rabbil Arsyil Azim. Disebutkan Rabbil Arsyil Azim, disebutkan Al-Arsy secara khusus karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Baik, dan sudah kita sampaikan kaidahnya kata para ulama, tauhid rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Namanya tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid al-uluhiyah.
Kalau seorang hamba sudah meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai langit dan bumi, Allah Rabbul Alamin, konsekuensinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan seperti kaum musyrikin jahiliyah yang mereka meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menguasai semuanya, Allah yang menurunkan rezeki. Namun mereka menduakan Allah dalam ibadah. Namun mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini tidak konsisten. Seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang sejati mengesahkan Allah dalam rububiyah. Dia meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai semua makhluk-makhluknya ini, maka kewajibannya mengesahkan Allah dalam ibadah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka ibadahilah Allah. Ini konsekuensi dari meyakini rububiyah Allah, harus mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah. Ini keterkaitan erat antara tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau orang itu meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai langit dan bumi, konsekuensinya hanya beribadah kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak menyembelih hewan korban kecuali untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah, dan seterusnya. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW mengatakan tadi, faliqal habbi wan nawa. Ya Allah, engkaulah yang membelah al-hab, butiran tumbuh-tumbuhan, wan nawa, biji tumbuh-tumbuhan. Artinya tanaman dan tumbuhan, ya, itu semuanya Allah yang menumbuhkannya, Allah yang menciptakannya. Maka sekali lagi tadi, kewajibannya beribadah hanya kepada Allah. Ketika kita makan nasi misalnya, maka kita menyebut bismillah dengan menyebut nama Allah. Setelah makan nasi atau apapun dari makanan, kita mengucapkan apa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami. Karena sekali tadi, mulai dari awalnya, biji-bijian, makan apa saja, tidak lepas dari ini. Biji-bijian atau butiran, ini kan tanaman ada dua asalnya, ya. Kalau nggak dari misalnya antum buah-buahan, antum nanam biji-bijiannya tumbuh, rambutan, apa kan dari biji-bijian. Kemudian butiran dari padi dan sebagainya. Intinya ini kita wajib untuk menjiwai semua ini Allah yang menganugerahkan kepada kita, maka kewajibannya bersyukur hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Rasul, wa munzilat Taurati wal Injil wal Furqan. Dan ya Allah, engkaulah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan. Fihi tawassulun ilallah azza wa jalla biinzalihi lihadil kutubil azimah al-mustamila ala hidayatin nas wa falahihim wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkaulah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, Al-Quran. Di dalamnya ada bentuk tawassul kepada Allah, yaitu bahwasanya Allah lah yang menurunkan kitab-kitab sucinya yang sangat agung tersebut untuk memberikan hidayah kepada manusia. Namun harus diyakini, semua kitab-kitab yang Allah telah turunkan telah dihapus dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana tidak ada nabi yang wajib diikuti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat beliau, kitab suci yang beliau bawa, itu yang sebagai pedoman hidup bagi semua manusia, bahkan bagi semua al-jin. Setelah beliau diutus sampai hari kiamat,
harus mengikuti Al-Quran dan harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah Yahudiyan aw Nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang diriku, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku ajarkan, yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Maka sesat kelompok liberal yang mengatakan ya kitab-kitab ini kitab samawi, ini adalah agama samawi, maka apa? Ya tidak boleh mencelah salah satu agama tersebut. Semua agama samawi sama. Ya, kemudian kalau mungkin berdalil dengan nas seperti ini disebutkannya Taurat, Injil dan Al-Quran. Ini sekali lagi yakfuruna bi ba'd wa yu'mina bi ba'd, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lain. Ya, sekali lagi dalam nas ayat ataupun hadis telah dijelaskan inna dina indallahi al-Islam, maka tidak ada yang agama yang hak kecuali Al-Islam. Ya, kitab-kitab suci tersebut, iya, kita wajib mengimani Allah yang menurunkannya. Dan Allah yang menjelaskan sudah dihapus dengan hukum Al-Quran wa muhaiminan alaih. Allah katakan Al-Quran muhaiminan, yaitu sebagai batu ujian atas kitab-kitab tersebut. Nah, kemudian kata Syekh disebutkannya secara tadi berurutan sesuai dengan zamannya. Taurat dulu, baru Injil, baru apa? Al-Quran, dan yang terakhir adalah Al-Quran yang Allah jaga kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kata Syekh, wa fi hadza dilalatun ala anna hadil kutub min kalamillah. Kemudian di dalam kata-kata wa munzilat Taurati wal Injil wal Furqan, ini terdapat salah satu akidah Ahlussunnah yang ada dalam kitab-kitab akidah salaf, yaitu masalah Al-Quran kalamullah. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dari mana diambil kesimpulan ini? Karena Allah dan Rasulnya membedakan tentang penciptaan langit dan bumi dengan diturunkannya apa? Al-Quran. Kalau langit dan bumi makhluk, arsy itu makhluk. Rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsy al-azim. Tapi giliran kitab-kitab tadi diantaranya Al-Quran, Allah sebut wa munzila. Dan yang menurunkan bukan Rabb-nya Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, tidak. Ini mirip dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lanjut. Khalaqal insan. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Giliran Al-Quran disebut 'allama, mengajarkan, menurunkan. Tapi giliran makhluk, khalaqal insan. Makanya Ahlussunnah sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, karena Allah membedakan antara penciptaan manusia, khalaqal insan, dengan 'allamal Quran. Makanya sekali lagi ijma' salaf dalam semua kitab akidah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Bahkan Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan lebih dari 500 nama ulama salaf yang punya statement tadi. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Bahkan kata Imam Lalikai,
Kalau aku mau menambahkan dari ulama-ulama ahli hadis, ini bisa ribuan. Ya, ini sekali lagi, ijma' salaf, Al-Quran, kalamullah, bukan makhluk. Di antara dalilnya hadis ini. Karena Rasul membedakan antara Rabbas samawati dengan munzilah, antara Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran tadi. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, summa qala ba'da dzikri li hadil wasail al-azimah. Kemudian setelah tawassul tadi, Rasul SAW mengajarkan kita doa, a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhirun binasiyatiha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan semua yang melata di atas muka bumi ini, yang engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya Allah yang menguasai mereka. Wa hadza syuru'un fi dzikri raghbatil insan wa hajati wa matlubihi min rabbih subhanahu. Ini adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang selayaknya setiap muslim muslimah demikian, hatinya selalu bergantung kepada Allah. Fi sarra'i wa dharra, dikala susah maupun senang. Di mana saja, kapan saja, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam hari yang mana kita insyaallah sudah hafal semuanya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lanjut. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Ini selayaknya berlindung kepada, apalagi kalau orang itu tidur, nggak tahu apa-apa, sudah nggak terasa apa-apa, ada maling, ada pembegal, naudzubillah min dzalik. Maka hati seorang muslim hanya pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetap dengan ada usaha, rumah dikunci, jangan asal tawakal, tapi tidak ada usaha, sebagaimana Rasul menegur seorang Arab Badui ketika dia memarkirkan untanya. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah aku ikat dulu, apakah cukup tawakal saja? Kata Rasul, ikilha, ikat dulu, artinya kunci dulu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian kata-kata anta akhidun binasiyatiha, engkau yang memegang ubun-ubun semua makhluk tersebut. Fihi dilalatun ala annal makhluqat kullaha dakhilatun tahta qahri wa sultani. Di dalam hadis tadi ada penjelasan semua makhluk di bawah pengawasan dan di bawah rububiyah, pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim muslimah sekali lagi hanya tawakal kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan tentang Nabi Hud alaihissalam, inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbikum. Kata Nabi Hud, aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhirun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk yang melata kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Surat Hud ayat 56. Taib ini bagian pertama dari zikir dan doa. Adapun yang kedua, summa qala mutawassilan ilallah subhanahu bi ba'di asma'i al-husna wa sifatihi al-azimah. Kemudian Rasul tambahkan dengan tawassul dengan sebagian dari nama-nama Allah dan dari sifat-sifat Allah. Dan tawassul ini banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah. Sekali lagi, pembahasan zikir dan doa ini hadisnya kedudukannya sama dengan hadis pembahasan masalah akidah.
Ya, sebagaimana ketika antum membaca doa sebelum salam, minta perlindungan dari 4 hal. Itu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ini doa sebelum salam. Kedudukannya sama dengan hadis tentang masalah adanya dajjal, ya, tentang masalah azab kubur. Makanya dipakai oleh para ulama dalam berhujjah dalam masalah al-aqidah. Demikian pula di sini. Rasul SAW berkata, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ini kata para ulama merupakan tafsir dari surat Al-Hadid ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Lagi tawassul ini, zikir ini berkaitan dengan tafsir surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Coba dilihat. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal, Engkau adalah al-akhir, Engkau adalah al-zahir, Engkau adalah al-batin. Apa makna 4 nama itu? Rasul mentafsirkannya langsung dengan firman-Nya dalam doa ini, dalam zikir ini, dalam tawassul ini. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Wa fi hadza dilalatun ala awwaliyatillah subhanahu. Yang pertama berkaitan dengan nama Allah Al-Awwal. Apa makna Allah Al-Awwal? Yaitu bahwasanya Allah, ya, yang maha pertama, tidak ada sesuatu sebelumnya. Maka cukup, ya, kita pahami sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wa abadiyatihi subhana wa baqaihi ba'da kulli syai'. Kemudian yang kedua, wa antal akhir, dan Engkau ya Allah yang maha terakhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Sudah cukup apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangi. Kemudian wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'. Dan Engkau ya Allah yang maha dhahir, tidak ada yang lebih di atasmu sesuatu apapun. Ini yang berkaitan dengan sifat al-ulu. Allah maha tinggi, tinggi di antaranya zatnya. Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan ini ijma' salaf. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sepakat mengatakan Allah ada di atas langit. Zatnya di atas langit, kekuasaannya, kedudukannya di atas segala sesuatu. Sekali lagi, ini ijma' salaf. Di antaranya kata Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Kata beliau, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit, sedangkan ilmunya di mana-mana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika meninggalnya Rasul, beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah mati, telah meninggal dunia. Namun barang siapa menyembah zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Ini akidah sahabat, akidah tabi'in, akidah 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ijma' salaf. Coba lihat dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam kitab Risalah ila Ahli Tsaghar juga karya beliau, Ijma' Salaf fil I'tiqad oleh Imam Al-Kirmani yang hidup di abad ketiga Hijriah. Beliau menyebutkan ijma' salaf tentang Allah di atas langit. Allah istawa di atas al-arsy. Di antara dalilnya
sabda Rasul ini. Dan juga banyak ribuan dalilnya Allah di atas langit. Nah, kemudian wa atal batin falaisa dunaka syai'. Dan ya Allah, engkau adalah al-batin, maksudnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Kemudian iqdi an-nadain, ya Allah tunaikan untuk kami ya utang kami dan cukupkan kami dari kefakiran. Ini mohon kepada Allah dua hal tersebut. Ini ada kaitan kenapa kok disebut sebelum tidur? Kata Syekh di sini kita ringkas saja, karena terkadang orang itu susah tidur kalau punya apa? Punya utang. Maka apa? Mohon kepada Allah. Tapi jangan doa tok, ya harus apa? Usaha. Ya. Ini kalau memang orangnya bertanggung jawab, nggak bisa tidur kalau punya apa? Tapi kalau orang sudah hobinya utang, utangnya setumpuk, tidurnya apa? Sampai ngorok. Ya, namun intinya ya setiap muslimah harus betul-betul punya tanggung jawab kalau ada amanah harta dan sebagainya, ya harus ada usaha mengembalikan, dan tidak cukup usaha harus juga apa? Berdoa kepada Allah. Tidak cukup doa, harus ada usaha. Tidak cukup usaha, harus ada apa? Doa. Semoga Allah mencukupkan kita di dunia wal akhirah. Taib, cukup atau ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi, tafadhol. Kalau enggak, kita tutup. Tafadhol. Saya ingin masuk ke Salafi dan mengatakan mana kantor pusatnya, apakah ada kerjaannya. Yang kami tanyakan, mohon Ustaz menjelaskan tentang manhaj salaf. Iya, apa itu manhaj salaf dan apa itu ad-dakwah as-salafiyah? Manhaj salaf, dakwah salafiyah adalah seruan untuk manusia, terutama kaum muslimin, kembali kepada ajaran salaf. Siapa salaf? Yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang mengikuti jejak tiga generasi yang utama tersebut. Ya, kita tidak mengajarkan akal pikiran kita sendiri. Makanya kita katakan tadi, ini ijma salaf yang mengatakan Allah ada di atas langit. Kita kasih referensinya, bukan tulisan kita, tulisan ulama salaf. Ya, makanya terutama alhamdulillah anak pribadi di Surabaya ya sudah hampir 20 tahun kita dakwah. Kita hanya mengajar kitab-kitab salaf, mulai usul sunnah Imam Ahmad, terutama yang berkaitan dengan akidah. Ya, kitab usul sunnah Imam Ahmad, Syarh sunnah Imam Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, Syarh sunnah Imam Al-Barbahari. Kalau sekarang kitab Ijma' Salaf fil I'tiqad oleh Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Kitab Imam Abul Hasan Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Itu yang kita ajarkan. Ya, sekali lagi kita sebagai pengikut salaf, dakwah salafiyah tidak mengajarkan kecuali qala Allah qala Rasul dengan pemahaman para as-salafus salih. Itu referensi-referensi kita. Dan itulah manhaj salaf, itulah dakwah salaf. Dan harus kita katakan manhaj salaf itu yang hak. Dakwah salafiyah yang menyeru kepada qala Allah, qala Rasul, qala salaf itu yang hak. Adapun person kita, individu kita, ya, tidak ada yang maksum dari apa? Kesalahan. Pegang erat manhaj salaf, siapapun dan apapun dari ucapan, perbuatan, keyakinan yang menyelisihi pemahaman salaf pasti keliru. Ya, sekali lagi, bedakan manhaj salaf dengan individu-individu yang mengaku mengikuti apa? Salaf. Manhaj salaf itu hak. Kenapa? Hanya qala Allah, qala Rasul dan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun individu, orang-orangnya nggak ada yang masuk. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku.
Itu apalagi ucapan kita. Imam Syafi'i saja seperti itu. Intinya yang dipegang erat sampai mati manhaj as-salaf. Dari mana kita tahu manhaj salaf? Tadi kitab-kitab salafus soleh. Paham? Nah, dan yang mengikuti jejak mereka. Ada lagi mau ditanyakan? Nah, silakan. Kalau memang tidurnya setelah isya langsung ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidurnya jam 10 habis isya langsung dibaca ya nggak benar. Ini apa? Zikir sebelum apa? Tidur. Makanya lafadznya tadi, kalau lafadznya yang banyak itu ida awa ila firasyihi. Kalau sudah istilahnya apa istilahnya itu sudah berbaring atau sudah mantap di atas ya tempat tidur, sudah siap mau tidur baru baca, bukan sejam sebelumnya. Paham ya? Nah, ya silakan. Nah, insya Allah secara umum iya, ya secara umum iya, itu hadis-hadisnya banyak yang sahih meskipun ya sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i ya aballah an yutimma ila kitabahu. Allah enggan menyempurnakan kitab apa saja kecuali kitabnya yaitu Al-Qur'an. Artinya setiap tadi kaidahnya setiap penulis sesuai dengan ijtihadnya menyampaikan ya dalil-dalil yang sahih. Cuma namanya ijtihad terkadang apa? Ada kekeliruannya. Nah, wallahu taala alam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dengan orang soleh yang di sekitar kita itu. Ya, contohnya sebagaimana dulu para sahabat ketika Rasul masih hidup, mereka minta doanya Rasul. Seperti kisah orang Arab Badui datang ke masjid, minta kepada Rasul ketika Rasul khutbah Jumat. Rasul SAW berdoa, ya Allah turunkanlah hujan ke tempat kampung halaman orang tersebut. Ini namanya apa? Tawasul dengan orang yang soleh, yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Kita masih bisa komunikasi. Ya, namun para sahabat setelah meninggalnya Rasul, nggak ada yang tawasul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kisah Umar bin Khattab ketika paceklik di zaman kekhalifahan beliau tidak datang kepada Nabi yang telah meninggal dunia, namun beliau datang ke pamannya Rasul yang masih hidup, yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, minta doanya. Sekali lagi orang yang soleh, yang masih hidup dan tentunya masih bisa komunikasi dengan kita. Terkadang orang itu masih hidup, cuma kita nggak bisa komunikasi. Contoh misalnya, ada orang yang naudzubillah min dzalik terkena musibah di tengah laut. Ya, sinyal nggak ada. Ya, namun dia apa? Berdoa. Misalnya ya fulan dari yang dianggap sebagai walinya. Betul walinya masih hidup itu, tapi kan nggak bisa komunikasi. Namun ini apa? Ada akidah syirik meyakini sang ustadznya, sang walinya tersebut tahu yang gaib. Apa yang terjadi padanya, dia ketahui, maka otomatis akan dibantu oleh sang. Ini namanya apa? Tawasul yang syirik meskipun apa? Orangnya masih hidup. Paham ya? Makanya kita kaitkan yang masih hidup, yang soleh, dan ada di hadapan kita, maksudnya itu kita bisa komunikasi. Sekarang nggak di hadapan kita, cuma kita bisa telepon, bisa WA, nggak ada masalah. Nah, wallahu ta'ala alam. Lanjut Pak Joko? Ya silakan Pak, terakhir insya Allah. Saya masih bingung kan saya Baik. Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Ya, dan sifat Allah bukan makhluk. Sekali lagi, yang ada Al-Khaliq dan makhluk. Al-Khaliq Allah. Dengan sifat-sifatnya bukan makhluk. Paham? Paham enggak? Ya, Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat kehidupan. Semua sifat Allah ini bukan makhluk. Paham ya? Sedangkan ya,
Langit dan bumi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Maka barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Paham ya? Jadi sekali lagi, bedanya sangat jauh sekali. Sekali lagi, al-mawjud yang ada cuma dua. Al-khaliq dan apa? Al-makhluk. Allah dengan sifatnya, ini bukan makhluk. Ya. Sedangkan makhluk ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran bukan ciptaan Allah. Al-Quran adalah apa? Sifat Allah. Sifat diantaranya apa? Kalamullah. Paham Pak ya? Nah, sekali lagi, sepakat Ahlus Sunnah mengatakan yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.